Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allah masih memberikan nikmat iman yang tertancap dalam hati kita. Allah masih memberikan nikmat untuk bisa ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan taufik kepada kita, kemudahan dalam beramal soleh, dalam beribadah, dan juga aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih menjaga kita dari segala macam keburukan dan kejelekan ataupun yang sekarang ini masih tersebar, yaitu wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Semoga kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak ini yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita semakin menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena itulah hakikat dari syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang amat masyhur dengan kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam, seorang nabi yang sangat-sangat sabar, sampai dijadikan sebuah misal perumpamaan dalam hal kesabaran, karena kuatnya, besarnya kesabaran dari Nabi Ayyub alaihi salam. Kalau kita melihat dari garis keturunan atau nasab, maka Nabi Ayyub alaihissalam min dzurriyyati Ibrahim ala sahih. Nabi Ayyub itu termasuk dari dzurriyyah atau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa 'ala al-masyhur huwa min dzurriyyati al-'Is ibni Ishaq ibni Ibrahim. Dan yang masyhur bahwasanya beliau Nabi Ayyub alaihissalam itu adalah dari keturunan Al-Is, putra dari Nabi Ishaq. Dan Nabi Ishaq adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat yang ke 84, ayat yang ke 84 dijelaskan dalam surat tersebut, wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Dawud, Nabi Dawud, wa Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, wa Musa, dan Nabi Musa,
wa Harun. Ya, dan Nabi Harun. Ya. Kemudian dalam Al-Qur'anul Karim berapa kali nama Nabi Ayyub disebutkan? Warada dzikruhu fil Qur'ani arba'a marrat. Ya. Bahwasanya penyebutan nama dari Nabi Ayyub alaihissalam dalam Al-Quran itu ada 4 kali. Ya, ada 4 kali. Ya. Dan pendapat yang sahih adalah beliau adalah seorang nabi, karena memang ada pendapat-pendapat lain ya yang mengatakan beliau bukanlah seorang nabi. Ya, bukanlah seorang nabi, tapi yang sahih, yang masyhur adalah beliau seorang nabi. Ya, meskipun ada pendapat yang mengatakan beliau itu adalah seorang rajulun saleh, kayak Luqman. Tapi yang masyhur, yang sahih adalah beliau seorang nabi. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi sebelumnya. Ya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub. Dan kami telah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan juga anak cucunya, wa Isa dan Nabi Isa, wa Ayyub dan Nabi Ayyub. Ya. Jadi ini pun menjelaskan pendapat yang masyhur, pendapat yang sahih bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Walam yadhkurillahu tabaraka wa ta'ala risalatahu wala bu'itha ila man wala dzakara da'watahu liqaumihi wala dzakara raddahum alaihi. Kalau kita amati dalam Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan tentang bagaimana Nabi Ayyub alaihi salam mendakwai kaumnya, kemudian penolakan kaumnya ketika didakwai, ya, kaumnya itu bernama siapa, kaum dari Nabi Ayyub itu tidak dijumpai, tidak ditemui dalam Al-Quranul Karim. Makanya ya ada pendapat yang mengatakan beliau itu rajulun saleh kayak Luqman. Ya, tapi kita kembali lagi bahwasannya memang tidak semua nabi itu dijelaskan secara mendetail kepada mereka, kepada kaum apa mereka diutus, kemudian bagaimana dakwah mereka, ya, disebutkan secara terperinci. Tidak semuanya seperti itu. Bagaimana penolakannya, ya. Maka yang kita yakini, yang kita imani bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi, meskipun tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana beliau berdakwah, kemudian apa respon dari kaumnya ketika didakwai, ya, karena memang tidak semua nabi itu dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quranul Karim. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat-sangat sabar.
Kemudian apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam? Ya. Nabi Ayyub alaihissalam termasuk nabi yang mendapatkan ujian yang berat, mendapatkan cobaan yang amat berat fi jasadihi, ujian yang menimpa jasad atau badan beliau alaihi assalam. Ya. Dan disebutkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang memiliki banyak harta. Annahu kana kathiral mal min jami'i asnafih, dari sumber yang bermacam-macam, memiliki harta yang melimpah. Min aradhin, ya, seperti memiliki tanah, wa mazari, sawah-sawah, wa an'am, ya, dan hewan ternak, wa zahab wa fidda wa ghairiha, emas, perak, dan jenis harta yang lainnya. Ya, Nabi Ayyub seorang yang kaya raya dari sisi hartanya. Walahu kadzalika auladun kuthur, dan Nabi Ayyub juga punya anak yang banyak. Wa ahluna kuthur, dan punya keluarga yang banyak. Jadi hartanya banyak, anaknya banyak, keluarganya pun banyak. Fasalabahu Allahu jalla wa ala jami'a dzalika. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengambil semua kenikmatan-kenikmatan tersebut, dari harta ataupun anak ataupun keluarga. Allah ambil, Allah cabut sebagai ujian bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu btuliya fi jasadihi bi anwa'il bala. Ya. Bahwasanya Nabi Ayyub ini diuji dengan beraneka ragam ujian pada jasad dan badan beliau. Sampai ada yang mengatakan, hatta qil innahu lam yabqa min jasadihi mimma lam yusib illa lisanuhu wa qalbuhu. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya, ya, tidaklah tersisa dari jasad dan badannya Nabi Ayyub ketika mendapatkan ujian tersebut kecuali lisanuhu wa qalbuhu. Yang selamat dari anggota badan Nabi Ayyub itu hanya lisannya dan qalbuhu, yaitu hati. Subhanallah. Ya. Jadi inilah ujian berat yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Beraneka ragam ujian menimpa jasad, badan, kecuali lisan dan hati yang tidak terkena bala. Kemudian yang ketiga, tala bala'uhu jiddan. Ya, bahwasanya ujian ini, cobaan ini atau bala ini bukanlah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan, 2 bulan, tapi sangat lama.
Ya, ujian yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam ini lama sekali waktunya. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya 3 tahun Nabi Ayyub harus menghadapi ujian tersebut, cobaan tersebut. Ada yang mengatakan 7 sinin, 7 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Kemudian Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan bahwasanya pendapat-pendapat tersebut tidak didasari dengan dalil, tidak berlandaskan dalil baik dari Quran maupun sunnah. Ya, maka ketika tidak ada dalil yang jelas, tidak ada khabar baik dari Al-Quran maupun sunnah, maka kita tinggalkan. Yang penting kita yakini bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah, ya, pada jasadnya, badannya dalam waktu yang cukup lama, yang membutuhkan kesabaran. Ya, yang membutuhkan kesabaran. Ya, kalau cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan mungkin ya manusia biasa bisa. Tapi ini waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama, dan tidak mungkin orang bisa bersabar kecuali punya tingkat kesabaran yang amat-amat tinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya manusia sampai bosan untuk menjenguk Nabi Ayyub alaihissalam karena saking lamanya ujian tersebut, cobaan tersebut, bala tersebut. Ya. Dan juga ada yang menyebutkan dikarenakan mereka takut tertular dari apa yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam, sampai-sampai semua orang menjauh dari Nabi Ayyub alaihissalam. Fama yabqa ma'ahu illa man yuhibbuh wa Ayyub alaihissalam hajarahu jami'un nas ma baqiya ma'ahu illa imra'atuh. Jadi tidak tersisa, banyak yang meninggalkan Nabi Ayyub alaihissalam, tidak lagi mau menemani, kecuali hanya orang-orang yang sayang, orang yang cinta kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan ditinggalkan semuanya, ditinggalkan oleh orang-orang tersebut. Nabi Ayyub alaihissalam ditinggalkan oleh manusia. Ma baqiya ma'ahu illa imra'atuh, sehingga tidaklah tersisa kecuali hanya istri Nabi Ayyub alaihi salam. Ya. Maka ini gambaran ujian atau cobaan yang menimpa Nabi Ayyub alaihi salam. Ketika Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan ujian tersebut, maka Nabi Ayyub senantiasa bersabar. Sabiran muhtasiban lil ajri indallahi tabaraka wa ta'ala. Diuji dengan penyakit, ya, yang menimpa seluruh jasadnya kecuali lisan dan hatinya dalam waktu yang amat lama, ditinggalkan orang-orang. Ini sebuah ujian yang berat. Tapi Nabi Ayyub alaihissalam bersabar
dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yukthir min dzikrihi jalla wa ala lailahu wa naharahu lam yaftur lisanuhu wa la qalbuhu an dzikrillah. Sabar, mengharapkan pahala dari Allah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di siang hari maupun di malam hari. Terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan beliau, hati beliau tidak pernah capek, tidak pernah bosan, tidak pernah lelah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah teladan yang harus kita contoh. Ketika menghadapi sebuah ujian ataupun cobaan yang berat, maka di sana para nabi seperti Nabi Ayyub alaihissalam menghadapinya dengan penuh kesabaran, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian terus berzikir, siang dan malam hari tanpa lelah. Tidak hanya zikir lisannya, tapi juga berzikir hatinya dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling dahsyat cobaannya itu adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Ya. Yubtalal mar'u ala qadri dinihi fa in kana fi dinihi salabah syuddida alaihi fil bala. Maka seseorang itu akan mendapatkan ujian, cobaan sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka dia akan mendapatkan ujian, cobaan ya sesuai kadar agama yang ia miliki. Maka para nabi mereka orang-orang yang kuat dalam hal agama, dalam hal keimanan, dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kuat. Makanya mereka pun mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, yang amat-amat berat. Dan mereka diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menghadapinya dengan kesabaran dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang soleh dan yang semisalnya. Itu pun tidak lepas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman dan juga as-siqah, keyakinan, kepercayaan kepada Allah, orang yang agamanya kuat, imannya kuat, dia tidak akan gentar, dia tidak akan terpuruk dalam menghadapi ujian tersebut. Bahkan orang-orang yang soleh ya, ketika menghadapi musibah, menghadapi bala, menghadapi ujian, itu sebenarnya di sana ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatkan. Kesabaran akan mendatangkan banyak keutamaan. Itu pahala yang tidak terbatas, tidak terkira, tidak terhitung. Ya. Dan juga kelak seseorang akan diberikan kenikmatan surga dikarenakan kesabaran dia dalam menghadapi
ujian-ujian dalam menjalankan ketaatan ketika dia ridha atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah para nabi, orang-orang soleh, mereka pun mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Ya. Dan itu bukan menunjukkan Allah tidak mencintai mereka. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah kasih ujian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hamba tersebut, maka Allah akan uji. Allah akan kasih ujian, Allah akan kasih cobaan kepada hamba tersebut. Ya, karena dengan ujian tersebut akan tersingkap kejujuran dalam beriman, kejujuran dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah, kejujuran dalam yaitu istiqamah di atas kebenaran. Ya, itu akan terungkap apabila dia tidak jujur dalam beriman, dalam bertakwa, dalam ketundukan, maka ketika tertimpa sedikit dari ujian, itu akan kembali kepada jalan yang salah, jalan yang menyimpang. Waliyadzubillah. Ya. Maka ketika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan kasih ujian. Allah akan berikan cobaan kepada hamba tersebut. Entah itu cobaan berupa sakit, atau hartanya berkurang, atau meninggalnya orang yang ia cintai, ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian tidak hanya Nabi Ayyub alaihissalam, istri Nabi Ayyub juga sabiratan muhtasibatan ma'ah. Istri Nabi Ayyub juga sabar dalam menghadapi ujian tersebut dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qamat bihaqqi zawjiha khaira qiyamin ma'a tulil muddah wa shiddatil bala. Ya. Seorang istri yang tetap menunaikan hak-hak suami. Seorang istri yang tetap menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Padahal ujian ini tidaklah sebentar. Ujian ini bukanlah ujian yang ringan, tapi ujian yang berat dan waktunya pun panjang. Tapi tetap istri dari Nabi Ayyub ini bersama dengan Nabi Ayyub, menunaikan hak-hak Nabi Ayyub, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Ya, illa anna Ayyub alaihissalam lam yas'al rabbahu kashfa dzalika dzurr. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam tidak memohon kepada Rabb-nya, tidak memohon kepada Allah agar penyakitnya tersebut dihilangkan. Wa hadza jaiz, dan ini boleh. Ya, seorang bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ini boleh. Ya, demikian pula seseorang dibolehkan ketika dia mendapatkan ujian, ketika mendapatkan bala, dia boleh untuk berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat, menghilangkan ujian tersebut. Ya. Maka
dalam menyikapi hal ini ada dua. Ada yang memang bersabar, tidak berdoa untuk diangkat bala tersebut, bersabar, seraya, mengharapkan pahala dari Allah. Dan ada juga yang dia berdoa memohon kepada Allah agar mara bahaya atau musibah atau cobaan tersebut segera dihilangkan, dijauhkan dari orang yang terkena musibah tersebut. Ada sebuah athar dari salah seorang sahabat Nabi, Imran bin Husain, bahwasanya beliau jalasa fi firashihi 18 sanah. Beliau diuji sehingga beliau berbaring di atas kasurnya selama 18 tahun. Kemudian ada yang mengatakan kepada beliau, "Ala tad'ullaha ayyashfiyak?" Tidakkah engkau berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu? Maka apa jawaban dari Imran bin Husain? Beliau mengatakan, hatta tatimma sanawatu afiyati ma'a sanawati maradi. Beliau mengatakan agar seimbang antara tahun-tahun aku dalam keadaan sehat dan tahun-tahun aku dalam keadaan sakit. Subhanallah. Jadi memang ada yang ketika mendapatkan musibah itu dia tidak berdoa kepada Allah, dia sabar, dia mengharapkan pahala. Dan ada yang juga dia berdoa agar Allah mengangkat musibah tersebut. Dan dua-duanya diperbolehkan. Kemudian para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullahu jami'an. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ujian dan cobaan yang begitu lama, maka dijelaskan di sini bahwasanya istri Nabi Ayyub alaihissalam menurun kekuatannya. Kemudian keadaannya pun berubah. Tidak bisa lagi mencari orang yang menafkahi Nabi, tidak lagi menemukan orang yang menafkahi dirinya, yaitu istri Nabi Ayyub alaihissalam. Maka istri Nabi Ayyub alaihissalam ta'mal litut'im nafsaha wa ta'ti litut'im Ayyub salawatullahi wassalamuhu alaihi. Maka istrinya Nabi Ayyub alaihissalam, dia yang bekerja agar bisa memberikan makan untuk dirinya dan juga memberikan makan untuk Nabi Ayyub alaihissalam. Istri Nabi Ayyub bekerja hatta mallah nas, sampai-sampai orang-orang itu sudah bosan dengan istrinya Nabi Ayyub alaihissalam. Bahkan mereka takut, takut tertular dari istrinya Nabi Ayyub alaihissalam, karena istrinya Nabi Ayyub yang sering bermuamalah dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Sampai-sampai takut orang-orang itu, tidak mau deket-deket dengan istrinya Nabi Ayyub, karena tahu istrinya Nabi Ayyub ini orang yang selalu mendampingi, selalu bersama Nabi Ayyub alaihissalam, sehingga takut untuk tertular.
falam tajid buddan min an tabi'a sya'raha. Maka istrinya Nabi Ayyub mau tidak mau terpaksa harus menjual rambutnya. Wa qalu kana laha sya'run hasanun faba'at dhafiratayha li ba'd nisa'il ashrafi tilkal bilad. Dan disebutkan bahwasanya istrinya Nabi Ayyub memiliki rambut yang bagus, yang mana kepangannya, ikatannya itu dijual kepada wanita-wanita terpandang di negeri tersebut. Iya, ketika dijual, maka istrinya Nabi Ayyub mendapatkan harta yang bisa dipakai untuk membeli makanan, baik untuk dia pribadi dan juga untuk suaminya, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Ja'a Ayyuba wa ma'aha ta'amun hasanun la kama kanat ta'tihi fi kulli yaum. Setelah dapat uang, dibelikan makanan, lalu mendatangi Nabi Ayyub alaihissalam dengan membawa makanan yang tidak seperti biasanya, makanan yang lebih enak atau lebih bagus, nggak seperti biasanya. Maka Nabi Ayyub ini ragu-ragu, kok nggak seperti biasanya, makanan yang dibawa hari ini kok begitu berbeda. Wa halafa la ya'kul min hadha at-ta'am hatta tukhbirahu min aina atat bih. Nah, karena ragu-ragu dan juga penasaran, Nabi Ayyub alaihissalam tidak mau makan sampai istrinya memberikan kabar, memberitahu dari mana dia mendapatkan makanan tersebut. Fakashafat an ra'siha wa aradhu annaha ba'at dhafiratayha. Kemudian istri dari Nabi Ayyub membuka kepalanya dan memperlihatkan bahwasannya dia telah menjual rambutnya, kepangannya itu, ikatan-ikatannya dijual. Falamma ra'aha rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa qala rabbi massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Seketika itu Nabi Ayyub alaihissalam mengangkat kepala ke atas langit lalu berkata, anni massani yadhurr, sesungguhnya aku ditimpa sebuah dhurr, yaitu ujian atau cobaan yang berat. Ya, wa anta arhamur rahimin, dan engkau ada zat yang paling menyayangi di antara orang-orang yang menyayangi. Ya. Maka Nabi Ayyub alaihissalam da'allaha. Nabi Ayyub selama sekian lamanya tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah. Lalu Nabi Ayyub alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena beratnya musibah, cobaan, ujian tersebut, walakin lima ra'a min hali zawjatihi faqala massani yadhurru ay fi ahli. Nabi Ayyub alaihissalam berdoa memohon kepada Allah agar dihilangkan yaitu penyakitnya, ujian yang menimpanya. Itu bukan karena beliau tidak kuat,
tapi karena melihat kondisi istri beliau, ya, yang sampai melakukan hal tersebut. Maka dari sini dapat kita ambil sebuah pelajaran, seseorang apabila benar-benar mendapati kesempitan dalam dunianya, maka la malja'a wa la manja illa ilallah. Ya, seseorang tidak ada tempat kembali kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesusahannya, mengangkat kesusahannya. Ya, karena tidak ada selain Allah yang bisa menghilangkan kesusahan, menghilangkan mara bahaya, menghilangkan bala. Itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan meminta kepada pohon, kepada batu, kepada jin, kepada dukun. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga ada sebab yang lain. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya ada sebab yang lain, yaitu ada dua orang laki-laki yang dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Kemudian salah seorangnya berkata, "Lau kana Allahu 'alima min Ayyuba khairan ma btalahu bihadza." Ya. Yaitu salah seorang dari keduanya mengatakan, seandainya Allah itu mengetahui kebaikan dari Nabi Ayub, maka tidak akan pernah diuji dengan ujian seperti ini. Maka Nabi Ayub alaihissalam sujud, ya, sujud dan berdoa kepada Allah. Allahumma bi'izzatika la arfa'u ra'si abadan hatta takshif anni. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu aku tidak akan mengangkat kepalaku selamanya sampai Engkau menyingkap, menghilangkan dariku dari apa-apa yang musibah yang menimpaku. Ya, fama rafa'a ra'sahu hatta kashafallahu anhu ma yajid. Ya, ini pendapat yang lainnya. Nah, kemudian Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, di sini beliau memberikan penjelasan bahwasanya banyak manusia yang menisbatkan kepada Nabi Ayub, ya, sebuah perkataan-perkataan yang tidak berdasar, tidak bagus, ya, seperti bahwasanya, ya, Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit yang amat membuat orang itu jijik. Ada yang saya mengatakan keluar cacing, ya, ada cacingnya, ya, sampai cacingnya jatuh ke tanah, lalu diambil lagi, dimasukkan, ya, dan banyak hal-hal lainnya. Ya, ini semua adalah hal-hal yang harus ditinggalkan, tidak boleh dipercaya, tidak boleh diambil. Ya, kalau memang ada dasarnya dari Al-Quran ataupun Al-Hadis yang sahih, maka kita terima. Tapi ketika datangnya itu dari riwayat-riwayat Israiliyat, kabar-kabar dari Israiliyat, maka tidak perlu diambil, karena ini tidak layak, tidak pantas dengan kemuliaan seorang Nabi dan Rasul. Ya, maka
Ada seorang ulama kita yang mengatakan, yaitu Al-Qadhi Abu Bakr Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, lam yasih an Ayyub fi amrihi illa ma akhbarana Allahu anhu fi kitabihi fi ayatain. Tidak ada yang sahih mengenai kabar berita tentang Nabi Ayyub alaihissalam kecuali yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dalam 2 ayat. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat yang ke-83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru. Yang kedua yaitu surat Shad ayat yang ke-41. Anni massani asyaitanu binusbi wa azab. Ini adalah yang sahih, ya, dari Al-Quranul Karim. 2 ayat saja dalam Al-Quranul Karim. Adapun ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, amman Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yasih anhu annahu dzakarahu bi harfin wahid illa qawluhu baina Ayyub yaqtasilu id kharra alaihi rajulun min jaradin min dhahab. Hadis ini yaitu riwayat Imam Al-Bukhari, ya, bahwasanya ketika Nabi Ayyub alaihissalam mandi, maka jatuhlah yaitu belalang yang terbuat dari emas. Ya, jatuhlah belalang terbuat dari emas. Ya, ketika mandi maka tiba-tiba jatuh seekor belalang dari emas. Ya, ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih yaitu terkait kabar tentang Nabi Ayyub alaihi salam. Nah, kemudian tadi sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Ayyub berdoa kepada Allah. Dan ternyata doa Nabi Ayyub tersebut diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana yakhruju li hajatihi ma'amra'atihi wa annahu fi yawmin minal ayyam abda'at alayhi fa awhallahu ilaihi anirqud birijlik. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, mewahyukan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, ya, tatkala suatu hari istrinya keluar dan yaitu agak terlambat datangnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ayyub alaihi salam, urqud birijlika, ya, hantamkanlah kakimu. Urqud birijlika, hantamkanlah kakimu, yani idrib birijlika, pukulkanlah kakimu. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ya, maka ketika kaki Nabi Ayyub alaihissalam dihantamkan, dipukulkan ke tanah, maka di situ ada air yang dipakai untuk mandi dan minum. Muncul air, ya, dipakai untuk mandi dan minum. Ya. Kemudian falamma ightasala minha bara'a zahirahu. Ketika Nabi Ayyub mandi, maka jasadnya menjadi sembuh. Jasad yang zahir, bagian tubuh yang luar yang zahir itu sembuh. Walamma syariba minha bara'a batinahu. Ketika Nabi Ayyub meminum air, ya,
maka sembuhlah bagian anggota badan yang dalam. Ya. Jadi inilah doa Nabi Ayyub alaihissalam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan makhraj, memberikan pertolongan kepada Nabi Ayyub alaihissalam, yaitu dengan diberikan kesembuhan atas ujian dan cobaan yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Apakah berhenti di situ? Tidak. Setelah Allah sembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam, maka dalam surat Shad ayat yang ke-43, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Nabi Ayyub dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan juga Allah tambahkan kepada mereka, ya, sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran. Ya, maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan setelah Allah beri kenikmatan kesembuhan, kesehatan bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan juga para pendengar Ahli Suara Iman, bagaimana kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan tersebut. Demikian pula istri Nabi Ayyub alaihissalam, ya, itu pun sabar dalam merawat, menjaga, menemani Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah sembuhkan penyakit yang menimpa Nabi Ayyub alaihissalam. Dan Allah berikan karunia-karunia yang lainnya. Karena Nabi Ayyub sabar dalam menghadapi musibah atau cobaan tersebut. Ya. Maka ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan pagi yang baik ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali akan kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam dalam menghadapi ujian maupun cobaan, sehingga kita bisa mencontoh beliau alaihi assalam. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.